Setiap pasangan yang hendak menikah tentu memiliki harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Demikian pula dengan Rama, seorang pria berusia 34 tahun yang tumbuh dalam lingkungan sederhana di Jakarta. Meski berasal dari keluarga biasa, Rama bukan orang yang kekurangan pekerjaan di bidang otomotif dengan posisi tetap memberinya penghasilan yang cukup untuk hidup layak. Ia bukan orang ambisius, tetapi memiliki mimpi sederhana, yaitu membangun keluarga bahagia bersama pasangan yang mencintainya apa adanya. Pertemuannya dengan Sukma, seorang perempuan cantik berusia 33 tahun, terjadi secara tak terduga di kantor. Mereka sama-sama bekerja di perusahaan otomotif ternama di Jakarta. Sukma, anak seorang pengusaha sukses di Jawa Timur, terbiasa hidup dalam kemewahan. Meski berbeda latar belakang, Rama merasa ada kecocokan. Sukma terlihat sederhana, berpenampilan sopan, dan sering mengikuti kegiatan religius. Bagi Rama, sosok seperti Sukma adalah pasangan ideal. Ia cantik, santun, dan terlihat taat beragama. Dalam 3 bulan, kedekatan mereka berkembang menjadi hubungan serius. Rama merasa yakin Sukma adalah orang yang tepat, apalagi Sukma memberikan sinyal positif tentang masa depan bersama. Setelah merasa mantap, Rama memutuskan untuk mengunjungi keluarga Sukma di Surabaya. Di rumah Sukma, ia diterima dengan hangat. Kesan religius dari keluarga Sukma semakin meyakinkan Rama bahwa ini adalah rumah di mana ia bisa menitipkan masa depan dan kepercayaannya. Ia berpikir, keluarga ini akan memberikan dukungan moral dalam perjalanan hidup mereka kelak. Tak butuh waktu lama, Rama melamar Sukma, dan lamarannya diterima dengan penuh kebahagiaan. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan megah di Surabaya pada 28 Januari 2006. Momen itu terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi Rama. Semua orang tampak bahagia, dan ia berharap pernikahan ini menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik. Namun, kebahagiaan itu mulai terusik di malam pertama mereka. Di saat ia mengharapkan keintiman penuh makna, Rama mendapati kenyataan pahit. Ternyata Sukma bukan perawan lagi, hatinya remuk, tetapi ia tidak ingin merusak momen yang seharusnya menjadi indah. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Setiap orang punya masa lalu, pikir Rama. Ia meyakinkan dirinya bahwa cinta sejati adalah tentang menerima pasangan dengan segala kekurangannya. Setelah menikah, Rama dan Sukma memutuskan untuk tinggal di Jakarta. Dengan optimisme tinggi, mereka memulai hidup baru di sebuah rumah kecil yang cukup nyaman di pinggiran kota. Rama tetap bekerja di perusahaan otomotif yang sama, sementara Sukma memilih berhenti bekerja setelah kontraknya tidak diperpanjang. Ia ingin fokus menjadi istri dan mempersiapkan diri menyambut fase baru dalam hidupnya. Pada awalnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan damai. Meski penghasilan Rama tidak sebesar yang biasa dinikmati Sukma di rumah orang tuanya, Rama berusaha keras mencukupi kebutuhan mereka. Ia berharap Sukma bisa beradaptasi dan belajar hidup sederhana. Namun, tak lama setelah menikah, perbedaan gaya hidup mulai terasa. Sukma sering mengeluh bahwa Rama terlalu hemat. Setiap kali mereka harus membuat keputusan finansial, seperti membeli perabot baru atau bepergian, Sukma selalu merasa kurang puas. Gajimu itu harusnya cukup kalau kita nggak hidup seadanya terus. Rama, keluh Sukma suatu malam. Rama hanya bisa menahan diri dan berusaha bersabar. Ia percaya semua pasangan pasti mengalami fase penyesuaian. 4 bulan setelah menikah, kabar baik akhirnya datang. Sukma hamil anak pertama mereka. Kegembiraan menyelimuti keluarga besar, terutama orang tua Sukma yang sangat menantikan kehadiran cucu pertama. Namun, kebahagiaan itu juga membawa tantangan baru. Sukma ingin melahirkan di Surabaya agar dekat dengan keluarganya, dan orang tua Sukma meminta Rama untuk pindah kerja ke sana. Pindah ke Surabaya bukan keputusan mudah bagi Rama. Ia merasa sudah nyaman dengan pekerjaannya di Jakarta, tetapi demi Sukma dan hubungan baik dengan keluarga mertua, ia mengalah. Dengan berat hati, Rama mencari pekerjaan baru di Surabaya meskipun posisinya lebih rendah. Ini hanya sementara. Batinnya, mencoba menguatkan diri, kepindahan ke Surabaya tidak semulus yang Rama bayangkan. Pekerjaan barunya jauh dari ideal, karena posisinya lebih rendah dan gajinya pun berkurang. Di saat Rama berusaha beradaptasi dengan lingkungan baru, Sukma justru mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia semakin sering membandingkan kehidupan mereka dengan keluarganya yang bergelimang harta. Rama, kalau kamu nggak bisa cari kerja yang lebih baik, gimana kita bisa hidup nyaman di sini? Kata Sukma pada suatu malam. Rama hanya bisa menunduk.
Mertua mulai ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Beberapa kali, Rama diminta berpindah kerja agar bisa mendapatkan penghasilan lebih besar. Tanpa sadar, Rama terjebak dalam siklus memenuhi harapan Sukma dan keluarganya. Beban mental dan fisik mulai dirasakan Rama. Seringkali ia jatuh sakit karena kelelahan, tetapi tidak ada ruang bagi dirinya untuk mengeluh. Setiap kali ia ingin beristirahat atau mengambil jeda, selalu ada tuntutan baru yang harus dipenuhi. Di tengah segala tekanan itu, Rama mulai memperhatikan pengelolaan keuangan keluarga. Meski penghasilannya terus meningkat, seringkali Sukma mengeluh tidak memiliki uang. "Kemana perginya semua uang yang kita kumpulkan?" tanya Rama. Rama akhirnya memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan keuangan. Namun, bukannya membuat keadaan membaik, hal ini justru memicu konflik baru. Sukma merasa Rama mulai tidak mempercayainya dan bahkan menuduhnya berselingkuh. "Kalau kamu nggak ada apa-apa, kenapa tiba-tiba kamu ambil alih semua uang?" tanya Sukma tajam. Rama terdiam. Ia sadar, semakin keras usahanya untuk mempertahankan rumah tangga, semakin jauh mereka dari keharmonisan. Masalah semakin memuncak ketika pada Mei 2014, Sukma memutuskan untuk bekerja di sebuah rumah sakit di Surabaya tanpa meminta izin dari Rama. Ia berdalih bahwa gaji Rama tidak mencukupi kebutuhan mereka. Keputusan Sukma membuat Rama merasa terabaikan, tetapi ia memilih untuk tidak mempermasalahkannya demi menghindari pertengkaran lebih besar. Namun, keputusan Sukma bekerja membawa konsekuensi yang lebih besar. Anak ketiga mereka, yang masih membutuhkan ASI, harus dititipkan di penitipan anak. Sukma semakin sering pulang larut malam, dan terkadang tidak pulang sama sekali dengan alasan lembur. Dalam diam, Rama mulai merasa kehidupan rumah tangga mereka semakin jauh dari harapan awal. Di titik ini, Rama mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Desas-desus tentang hubungan Sukma dengan seorang dokter di rumah sakit tempatnya bekerja mulai terdengar. Meskipun Rama berusaha menepis keraguan, firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia masih mencoba bertahan. Berharap semua masalah ini hanya sementara. Perubahan sikap Sukma terasa semakin mencolok setelah 3 anak lahir dalam pernikahan mereka. Selama bertahun-tahun, Rama berusaha menjadi suami dan ayah yang baik. Namun, di dalam hati Sukma, ketidakpuasan terus tumbuh. Bagi Sukma, kehidupan sederhana yang dijalani bersama Rama terasa membosankan dan jauh dari impiannya. Terlebih, bayangan gaya hidup nyaman di rumah orang tuanya membuat Sukma semakin merasa terkungkung. Pada Mei 2014, tanpa berdiskusi terlebih dahulu, Sukma mengambil keputusan besar. Ia menerima pekerjaan sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta di Surabaya. Keputusan ini mengejutkan Rama. Baginya, Sukma kembali bekerja bukanlah masalah jika demi membantu ekonomi keluarga. Tetapi ia merasa terluka karena Sukma membuat keputusan sepenting itu sendirian. "Kenapa kamu nggak cerita dulu sama aku?" tanya Rama pada suatu malam. Sukma, sambil menyuapi anak-anak, menjawab acuh, "Aku nggak punya pilihan. Gajimu nggak cukup buat kebutuhan kita." Sukma seakan lupa bahwa Rama telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Bahkan rela menerima posisi yang lebih rendah di tempat kerja baru demi menuruti keinginan keluarga Sukma. Namun, bagi Sukma, pengorbanan Rama tak lagi cukup. Selain masalah ekonomi, keputusan Sukma bekerja menimbulkan masalah lain. Anak ketiga mereka yang masih bayi harus dititipkan di penitipan anak. Setiap hari Rama melihat bayinya menangis ketika ditinggalkan, membuat hatinya terasa seperti diremuk. Namun, Sukma tidak terlihat terganggu. Ia tampak semakin larut dalam pekerjaannya dan sering pulang larut malam. Sukma mulai sering tidak ada di rumah saat dibutuhkan. Alasan lembur atau jadwal dinas malam menjadi jawaban yang semakin sering didengar Rama setiap kali ia bertanya mengapa Sukma tidak pulang. Pada awalnya, Rama berusaha untuk mempercayai istrinya. Ia meyakinkan dirinya bahwa Sukma memang sibuk dengan pekerjaan dan bahwa ia sedang membantu ekonomi keluarga. Namun, seiring waktu, Rama merasakan ada yang berbeda. Sukma menjadi lebih tertutup. Ponselnya selalu dibawa kemana-mana, bahkan ketika ke kamar mandi. Rama juga melihat Sukma sering senyum-senyum sendiri saat menerima pesan. Hal kecil ini membuat hatinya mulai tidak tenang. Rumor mulai terdengar dari rekan dan tetangga mereka. Teman-teman di lingkungan rumah sakit memberi isyarat halus bahwa Sukma sering terlihat akrab dengan salah seorang dokter di sana. "Iya, Dokter Bimo itu ganteng." "Ya," kata seorang tetangga sambil bergurau saat Rama mengantarkan anak-anak bermain. Rama hanya tersenyum tipis, berusaha menutupi kekhawatirannya.
Namun, benaknya mulai penuh dengan pikiran buruk. Apakah benar Sukma hanya bekerja, atau ada sesuatu di balik kesibukannya? Pada suatu malam di bulan Juni, Rama memutuskan untuk menghadapi kecurigaannya. Setelah Sukma tertidur pulas, ia memberanikan diri memeriksa ponsel istrinya. Tangannya gemetar saat membuka pesan-pesan Sukma. Apa yang ia temukan membuat dunianya seolah runtuh seketika. Di sana, ada pesan-pesan mesra antara Sukma dan seorang pria bernama Bimo. Mereka tidak hanya membahas pekerjaan, tetapi juga saling memanggil dengan kata-kata sayang. Ada percakapan yang menunjukkan bahwa mereka sudah bertemu dan menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja. Salah satu pesan berbunyi, "Aku udah nggak sabar ketemu kamu lagi besok. Rasanya beda kalau nggak ada kamu di sampingku." Rama merasa seluruh tubuhnya lemas. Marah, kecewa, dan sakit hati bercampur menjadi satu. Ia meletakkan ponsel Sukma kembali, lalu duduk terdiam di ruang tamu, menatap dinding kosong hingga matahari terbit. Ia bertanya-tanya, apa yang salah dengan rumah tangga mereka? Apa yang kurang dari semua usahanya selama ini? Esok harinya, Rama memutuskan untuk berbicara langsung dengan Sukma. Ia berharap, meskipun rasa sakit itu luar biasa, mereka bisa menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. "Kamu kenapa? Kok diam aja dari tadi?" tanya Sukma. Saat Rama terlihat murung saat sarapan, Rama akhirnya menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku tahu semuanya, Sukma. Aku tahu tentang kamu dan Bimo." Wajah Sukma seketika berubah pucat, tapi hanya sesaat. Ia dengan cepat memasang ekspresi dingin dan defensif. "Jadi kamu diam-diam buka HP aku?" tanyanya tajam. "Bukan itu intinya, Sukma. Intinya, kenapa kamu bisa melakukan ini? Apa aku pernah kurang buat kamu?" Namun, Sukma tidak menunjukkan penyesalan. Ia justru membalas dengan dingin, "Aku juga punya hak untuk bahagia, Rama. Kamu nggak tahu gimana rasanya merasa terkekang selama bertahun-tahun." Rama merasa hatinya semakin hancur. Ia tidak percaya perempuan yang pernah ia cintai dan perjuangkan bisa mengatakan hal seperti itu. Rama masih berusaha mencari solusi demi anak-anak mereka. Ia mengajak Sukma untuk berbicara baik-baik dan mempertimbangkan konseling agar hubungan mereka bisa diperbaiki. Namun, Sukma sudah membuat pilihan. Baginya, hubungan dengan Bimo adalah jalan kebahagiaan baru. Hari demi hari, Sukma semakin menjauh. Rama menyaksikan bagaimana ketiga anak mereka mulai lebih sering berkomunikasi dengan Bimo melalui telepon. Bahkan, anak-anak secara spontan memanggil Bimo dengan sebutan, Papa. Rama berusaha menahan diri dan tidak menunjukkan kemarahan di depan anak-anak. Namun, setiap kali mendengar anak-anak menyebut pria lain sebagai ayah, hatinya terasa tercabik-cabik. Puncaknya terjadi ketika Bimo mulai cemburu, karena Sukma masih tinggal satu rumah dengan Rama. "Kapan kamu mau pisah sama suamimu?" Begitu salah satu pesan yang Rama temukan di ponsel Sukma. Merasa situasi semakin tak terkendali, Rama akhirnya menceritakan semuanya kepada keluarga besar Sukma, berharap mereka bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Sayangnya, bukannya membantu memperbaiki hubungan, keluarga besar Sukma justru mendukung keputusan Sukma untuk berpisah dan memulai hidup baru bersama Bimo. Rama akhirnya menerima kenyataan pahit itu. Setelah bertahun-tahun berjuang dan berkorban, ia harus menyerah. Mereka sepakat untuk bercerai. Meskipun keputusan ini terasa seperti pukulan terbesar dalam hidup Rama, merasa dipermainkan, Rama memutuskan menitipkan anak-anaknya pada kakaknya di Jakarta. Ia juga memutuskan untuk menyerahkan urusan hak asuh kepada pengadilan, agar semuanya bisa berjalan secara adil. Namun, tanpa sepengetahuannya, keluarga besar Sukma membawa pulang anak keduanya dari sekolah dengan izin dari guru. Rama hanya bisa menahan kesedihan dan kemarahannya. Ia berharap pengadilan bisa memberikan keputusan yang adil. Meski ia sadar betul bahwa seringkali pengadilan lebih berpihak pada ibu, kehidupan Rama setelah perceraian tidaklah mudah. Ia merasa kehilangan arah, tetapi tetap berusaha bertahan demi anak-anaknya. Dalam kesendiriannya, Rama merenung tentang perjalanan rumah tangganya yang penuh lika-liku. Ia menyadari bahwa cinta dan pengorbanan tidak selalu cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan. Meski hatinya terluka, Rama tidak ingin menutup pintu bagi anak-anaknya. Ia berharap suatu hari mereka bisa memahami bahwa ia telah berusaha melakukan yang terbaik untuk mereka. Sementara itu, Rama tetap fokus bekerja dan menunggu keputusan pengadilan, berharap keadilan berpihak padanya. Di tengah semua kesulitan,
Rama belajar untuk berdamai dengan masa lalunya dan menemukan kekuatan untuk melangkah maju. Meskipun perjalanan ini belum berakhir, ia yakin bahwa setiap badai pasti akan berlalu, dan suatu saat kebahagiaan akan kembali menghampirinya. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.